Cerita bergener fantasi dalam sebuah web novel, tiba-tiba menjadi kenyataan di dunia pembaca setianya. Hanya dia yang mengetahui ending dari perjalanan panjang dunia tersebut. Novel tersebut berjudul Omniscient Reader's Viewpoint, sebuah web novel karya Sing Song dan sudah diilustrasikan menjadi manhwa. Cerita pada channel ini akan difokuskan sesuai dengan alur yang ada pada web novelnya. Dan semua ilustrasi yang disajikan hanya untuk memperkaya ceritanya saja. Untuk mengetahui karakter aslinya dapat dilihat pada web manhwa kesayangan kalian. Selamat menikmati. Kim Dokja, seorang karyawan kantoran berusia 28 tahun, menjalani hari-hari sebagai seorang lajang yang kesepian. Dengan satu-satunya pelarian adalah membaca web novel fantasi. Nama Dokja sendiri bisa diartikan sebagai anak tunggal atau pembaca. Oleh karena itu, sering memicu kesalahpahaman. Ayahnya memberinya nama itu agar ia bisa menjadi pria yang kuat sendirian. Sebuah ironi karena ia justru menjadi pria biasa. Di kereta dalam perjalanan pulang, ia bertemu rekan kerjanya, Yu Sangah. Dalam percakapan canggung, Dokja mendapati Yu Sangah adalah sosok yang menjalani genre kehidupan berbeda. Sementara Dokja membaca novel, Sangah dengan bangga menceritakan bahwa ia sedang belajar bahasa Spanyol di kereta. Yu Sangah juga baru saja dipromosikan menjadi karyawan tetap, sementara kontrak Dokja akan segera berakhir. Dokja menyimpulkan bahwa Yu Sangah adalah protagonis di dunia yang ia jalani, sementara dirinya hanyalah seorang solo dalam genre realitas. Tepat jam 6:55 malam, muncul notifikasi di ponselnya, email dari penulis novel yang sudah ia ikuti selama 10 tahun, yang berjudul Ways of Survival. Penulis memberitahu bahwa novel itu akan mulai berbayar pukul 7 malam dan mengirimkan satu lampiran sebagai hadiah. Tepat pukul 7 malam, lampu kereta padam mendadak disertai suara benturan besi yang keras. Kereta berhenti total. Tiba-tiba, pengumuman dari masinis berubah menjadi suara ketakutan. Sebuah pesan dingin bergema di benak semua orang, layanan gratis sistem planet 8612 telah dihentikan. Dan skenario utama telah dimulai. Sosok yang muncul di depan mereka persis seperti yang dijelaskan dalam novel yang ia baca, Dokaibi. Makhluk aneh dan berbulu itu, yang fungsinya adalah sebagai streamer yang menghubungkan manusia atau disebut inkarnasi, dengan sponsor, atau yang dikenal sebagai konstelasi. Dokaibi menjelaskan bahwa ini adalah audisi, bukan syuting film atau novel. Seorang yang tak dikenal yang memprotes tewas seketika. Dokaibi menegaskan bahwa mereka telah hidup terlalu lama secara gratis, dan kini saatnya membayar harga untuk bertahan hidup. Dokaibi kemudian mengumumkan, skenario utama, 1. Bukti nilai. Bunuh satu atau lebih makhluk hidup dalam 30 menit. Kegagalan berarti kematian. Kim Dokja segera menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang mengetahui alur novel. Ia memohon kepada Yu Sangah untuk tetap tenang dan menganggap ini sebagai permainan. Namun, karena suatu hal Dokaibi kembali mengurangi batas waktu, mengancam akan menghapus semua nyawa di gerbong jika pembunuhan pertama tidak segera terjadi. Kepanikan pecah. Seorang mahasiswa, Kim Nemun, mulai memukuli seorang nenek. Saat moralitas manusia runtuh di sekitarnya, Dokja membuka lampiran dari penulis yang ternyata adalah berkas teks berjudul 3 Cara untuk Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Dengan menjalankan berkas tersebut, Dokja menerima atribut eksklusif yang secara otomatis meningkatkan kecepatan membacanya. Dokja menyadari bahwa ia berada di gerbong 3807, persis di belakang gerbong pemeran utama novel. Ia tahu nenek itu dan dirinya sendiri ditakdirkan mati. Kim Nemun semakin brutal. Dokja bertindak, bukan untuk menyelamatkan nenek, tetapi untuk mengambil kotak jaring penangkap serangga dari seorang anak. Dokja kemudian menghancurkan seekor belalang di tangannya, menyelesaikan syarat pembunuhan pertama untuk dirinya sendiri. Kemudian, ia melemparkan jaring yang berisi serangga lain ke arah yang berlawanan, dan memicu kepanikan massal. Dokja menjelaskan kepada semua orang, bahwa syaratnya adalah makhluk hidup, bukan manusia. Kim Nemun yang marah, menyerang Dokja. Dalam pertarungan, Dokja menemukan skill penting, Omniscient Reader's Viewpoint. Keterampilan ini memungkinkan Dokja mengamati arah serangan Nemun seolah-olah ia membaca pikiran pemuda itu. Nemun terus menyerang, mencoba melukai Dokja. Untuk bertahan, Dokja mengambil belalang yang sudah bertelur, lalu menghancurkan kantong telurnya, dan menghasilkan 123 pembunuhan. Dokja segera menginvestasikan 2.700 koin untuk meningkatkan staminanya dari level 1 menjadi level ke-10. Tubuhnya segera menjadi sangat kuat, membuat pisau Nemun hanya menghasilkan goresan. Dokja menahan serangan Nemun hingga waktu skenario habis. Dokaibi menghapus semua yang gagal menyelesaikan skenario termasuk Nemun. Kim Dokja memiliki sisa 3.500 koin di akhir skenario pertama. Di luar jendela kereta,
pemandangan kota Seoul yang terlihat hancur. Sejak saat itu, genre kehidupan Dokja pun telah sepenuhnya berubah. Dokja berada dalam dilema, dihadapkan pada layar pemilihan sponsor yang akan menentukan kelangsungan hidupnya. Ia yang merupakan satu-satunya pembaca setia dari kisah Ways of Survival, harus membuat pilihan yang presisi dalam waktu yang terus menipis. Ia memikirkan opsi pertama, konstelasi yang dikuasai oleh Malaikat Agung Muriel, malaikat dari kebaikan mutlak. Namun, ia tahu, kekuatan besar dari Malaikat Agung datang dengan batasan yang konyol jika ingin digunakan. Pilihan kedua adalah Secretive Plara, nama yang terlalu sederhana untuk sebuah konstelasi. Dokja tidak ingat opsi ini pernah muncul secara sekilas, dan ia yakin entitas ini bukanlah sosok yang sangat kuat. Kedua pilihan ini masih digantungnya dalam pertimbangan. Jantung Dokja berdebar kencang saat matanya tertuju pada opsi keempat, Prisoner of the Golden Headband. Kata prisoner memberikan kesan negatif, tetapi Dokja menyadari petunjuk krusialnya, Golden Headband. Petunjuk itu merujuk pada penjara terkecil di dunia. Siapapun yang pernah menikmati membaca Journey to the West pasti mengenali ini. Itu adalah Raja Kera Tampan, sang bijak agung yang setara dengan surga, Sun Wukong. Dokja mengetahui betul kekuatan konstelasi ini, kekuatan menakjubkan yang bisa menyapu ratusan inkarnasi. Ia menyadari, jika ia didukung oleh konstelasi sekuat itu, bertahan hidup di dunia baru ini akan jauh lebih mudah. Namun, keraguan datang saat Dokja melihat pintu gerbong di depannya. Di balik pintu itu, protagonis sejati dari cerita ini juga sedang melihat layar pilihan yang sama. Dokja bertanya dalam hati, jika ia memilih sang bijak agung yang setara dengan surga, bisakah ia mengalahkan pria itu? Waktu hanya tersisa 1 menit. Kekhawatiran Dokja tidak berlangsung lama. Otak Dokja bergerak cepat. Bukan skenario berikutnya, melainkan pria itu yang datang. Bulu halus berdiri dan getaran pendek menyentuh tubuh Dokja. Terdengar teriakan panik dari Han Myung-oh, yang bergerak menuju pintu, diikuti oleh Lee Hyun-sung. Dokja menghentikan Hyun-sung. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan orang di balik pintu itu. Mereka harus pergi. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu besi itu, satu-satunya penyintas gerbong ke-3707. Dokja menyadari, jika mereka tidak pergi saat itu juga, mereka semua akan mati sebelum skenario berikutnya tiba. Sang protagonis yang sebenarnya dari cerita ini akhirnya datang. Sisik ichthyosaur bersinar tertimpa debu yang turun ke sungai Han seperti hujan. Bau amis darah dan air memenuhi sekitarnya. Setelah debu menghilang, pemandangan kehancuran jembatan Dongho terlihat jelas. Tumpukan beton hancur, baja terputus, dan mayat-mayat makhluk Demonic yang telah digigit oleh ichthyosaur berserakan. Dokja terhuyung dan bangkit. Hyusangah dan Han Myung-oh juga berhasil mengangkat tubuh mereka, meskipun kaki Myung-oh tampak terluka dan tidak nyaman akibat guncangan sebelumnya. Lee Hyun-sung dan Lee Gil-young berteriak dari seberang jembatan, tetapi suara mereka seolah terhalang. Dokja telah membuat rencana berdasarkan jembatan yang patah, tetapi ia tidak memperkirakan Sangha dan Myung-oh akan bersamanya. Pada saat itu, sebuah suara bergema di udara, seseorang telah menerima favor dari konstelasi. Skenario konstelasi Deus Ex Machina telah diaktifkan. Bersamaan dengan suara itu, sebuah jembatan indah terbuat dari cahaya muncul di antara puing-puing jembatan Dongho. Sebuah pesan muncul di depan Dokja, Deus Ex Machina, jembatan genap. Jembatan cahaya yang dibuat oleh konstelasi. Hanya jumlah genap yang dapat melintasi jembatan. Jembatan akan menghilang begitu jumlah orang ganjil mencoba melintasinya. Dokja menatap Yu Sangha yang berbicara tidak karuan tentang sesuatu di kepalanya. Ternyata ini adalah sponsor Sangha. Dokja tahu, Deus Ex Machina adalah intervensi konstelasi yang berisiko besar, dan Sangha adalah orang yang seharusnya sudah mati. Rasa penasaran muncul. Konstelasi macam apa yang ada di balik Sangha? Dokja mencoba mencari informasi tentang Sangha menggunakan keahliannya, tetapi informasi tentang orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Dokja bertanya-tanya mengapa ia tidak berhasil menggunakan keterampilannya. Di sisi lain ichthyosaur telah menghancurkan salah satu kaki jembatan dan sedang memutar tubuh raksasanya. Dokja menggigit bibirnya dan membaca kembali penjelasan jembatan. Ia menyadari, Deus Ex Machina hanyalah konstelasi sialan yang menyukai tragedi. Tidak ada cara bagi semua orang untuk selamat. Tubuh Han Myung-oh bergetar saat matanya bertemu dengan Dokja. Tiba-tiba, tatapan dingin seorang pria beralih padanya. Dokja secara refleks mengaktifkan character list untuk mengatasi rasa takut. Karena terlalu banyak informasi, character list diubah menjadi summary list. Ringkasan karakter, nama, Yu Jong-hyuk. Atribut, regresor putaran ketiga dan pro gamer. Daftar keahlian eksklusifnya tak berujung, termasuk Sage's Eyes, Hentihan Combat, dan Mental Barrier. Sebuah bukti nyata bahwa dia adalah seorang protagonis,
yang telah membuktikan cara untuk bertahan hidup di dunia yang hancur tepat di depan matanya. Regresor Yu Jong-hyuk. Tragedi besar dunia ini dimulai dengan orang ini. Sebelum Dokja mencapai akhir daftar, sebuah tangan kasar mencengkeram lehernya. Jong-hyuk bertanya bagaimana Dokja bisa tetap hidup. Akhirnya dia pun berminat untuk menawarkan kerja sama dengan syarat Dokja juga harus berjanji untuk bekerja sama. Dokja menjawab dengan senyuman dan perintah yang penuh hinaan. Lepaskan tanganmu dan minggirlah, bajingan sialan. Kemudian, kekuatan yang memegangnya menghilang. Dokja pun terjatuh. Yu Jong-hyuk tersenyum cerah, seolah ada sesuatu yang membuatnya bahagia. Jong-hyuk mempercayai dugaannya bahwa Dokja adalah seorang inkarnasi dari nabi yang mengetahui masa depan. Dokja menutup mata karena benturan dengan air dingin Sungai Han. Saat ia menghirup napas, kegelapan yang hangat dan besar menelannya. Dia sudah terjatuh ke dalam mulut raksasa komandan laut. Pesan sistem muncul, kau gagal menyelesaikan skenario. Dokja menyadari, setelah semua ini, ia harus menggunakan cara lain. Tubuh Dokja tiba-tiba terasa berat, air masuk ke paru-parunya, dan ia tersedot ke suatu tempat. Berkat perhitungan waktunya yang sempurna, tubuhnya tidak terkoyak, tetapi ia tahu, ia harus tetap terjaga. Setelah menahan napas selama puluhan detik, tangannya menyentuh dinding nyata dalam kegelapan. Ia berhasil mengeluarkan air sungai dari paru-parunya. Meskipun stamina level 10-nya menyelamatkan Dokja dari kematian akibat menghantam air, memar besar dan kecil di seluruh tubuhnya terasa menyakitkan. Ia mengontrol napasnya dan beruntung. Ponsel pintarnya yang tahan air masih berfungsi. Cahaya senter menunjukkan pemandangan di sekitarnya, perut Ichthyosaurus, yang jauh lebih menjijikkan dari yang ia bayangkan. Ekspresi Yu Jong-hyuk saat melepaskan tangannya dan meninggalkannya terbayang jelas. Dokja mengharapkan itu, tetapi tetap mengejutkan. Ia tahu, jika ia ingin menjadi teman Jong-hyuk, ia harus bertahan hidup. Bagi Jong-hyuk, kata teman memiliki beban yang terlalu besar. Sejak kegagalan regresinya di putaran pertama, Jong-hyuk tidak pernah membuat teman nyata. Dokja menyadari, insiden ini adalah ujian. Jika ia ingin berada di posisi yang setara, ia harus menyelesaikan ini sendirian. Dokja hanya bisa mengapung menuju panel styrofoam. Meskipun suhu perut ikan yang hangat membuatnya tidak kedinginan, masalah baru dimulai dari sini. Ia meninjau log pesan, kau telah gagal menyelesaikan skenario. Dokja menerima sponsor koin dari konstelasi tahanan pita emas dan hakim seperti iblis dari api, yang mengangguk atas pilihan dan pernyataan Dokja. Namun, perencana rahasia kecewa. Dokja merasa murung, menyadari ini tidak akan terjadi jika ia memilih salah satu konstelasi itu saat pemilihan sponsor. Ia tidak pernah menyesalinya. Setelah bertemu Jong-hyuk, ia yakin sang sage agung yang setara dengan surga pun tidak cukup. Ia membutuhkan lebih dari sekadar sponsorship untuk menghadapi Jong-hyuk, dan ia akan mendapatkannya dari tempatnya sekarang. Dinding perut menggeram. Menurut Ways of Survival, Ichthyosaurus mulai mengeluarkan asam lambung sekitar 3 jam setelah mencerna. Dokja tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, suara Dokaibi terdengar. Dokja tahu ia akan datang dan menunggunya. Bihyung muncul, tertarik pada ketenangan Dokja. Dokja dengan sengaja berbicara tenang. Dokja bertanya apakah Bihyung akan mengambil koin darinya sebagai imbalan kegagalan skenario. Ia berargumen, hukuman kegagalan yang berupa 3 tanda tanya, menunjukkan ruang negosiasi, bukan kematian. Bihyung tertawa, terkejut dengan kemampuan Dokja menentukan hal itu. Dokja membenarkan, ia sudah tahu tentang skenario ini. Bihyung mengangguk. Dokja bisa bertahan hidup dengan membayar koin. Bihyung meminta 5.100 koin, tepat sesuai jumlah yang dimiliki Dokja. Dokja menolak dan menantang Bihyung untuk membunuhnya. Bihyung terdiam, karena ia tidak akan datang ke sana jika berencana membunuhnya. Baginya, Dokja harus bertahan hidup atau setidaknya mati dengan cara yang menyedihkan. Dokja menghentikan ejekan itu dan langsung ke intinya, Dokaibi kelas rendah. Bihyung, bagaimana aktivitas seorang streamer? Bihyung terkejut. Dokja tahu nama dan situasinya, bahwa konstelasi terlalu pelit. Dokja, yang bukan manusia biasa, mengetahui tentang sistem Starstream. Dokja menyarankan mereka berbicara setelah Bihyung menutup salurannya. Begitu saluran ditutup, Bihyung menunjukkan warna aslinya. Kemudian dia menanyakan pertanyaan yang mengejutkan dan membuat penawaran. Bihyung, tanda tangani kontrak denganku, maka aku akan menjadikanmu Raja Dokaibi. Bihyung tertawa terbahak-bahak, menganggap Dokja gila. Bihyung menjelaskan, ia tidak bisa menjadi sponsor Dokja karena ia adalah Dokaibi.
Namun dia tidak membutuhkan kekuatan Bihyung. Yang dibutuhkan hanyalah menandatangani kontrak eksklusif dengan salurannya. Dokja menjelaskan, kontrak siaran ini biasanya adalah antara Dokaebi dan Konstelasi, di mana inkarnasi hanya seperti budak. Bihyung tertawa, mengancam Dokja. Dokja tidak gentar. Dokja memberi kuliah singkat tentang pelanggan Starstream, pencari kesenangan dan pencari inkarnasi. Dokja menjelaskan, pencari inkarnasi biasanya adalah pelanggan sementara. Namun, ia mengusulkan ide yang mustahil. Bagaimana jika ada inkarnasi yang tidak menandatangani kontrak dengan konstelasi manapun, tetapi menunjukkan kemampuan yang melampaui semua inkarnasi bersponsor? Kelompok pencari inkarnasi akan terus berlangganan. Bihyung mulai memahami. Dokja membenarkan. Itulah sebabnya ia tidak memilih sponsor. Bihyung mengakui Dokja tidak normal tetapi bersikeras bahwa manusia biasa tidak bisa mengalahkan inkarnasi bersponsor. Dokja menantang, sekarang, konstelasi pasti sedang heboh. Mereka pasti ingin tahu, siapa orang gila yang melawan regresor, dan apa yang ia dapatkan dari dimakan ichthyosaur. Ia kemudian meminta Bihyung menyelesaikan kegagalan skenario. Bihyung meminta koin, tetapi Dokja mengatakan, aku tidak gagal. Dokja mengklaim ia telah memenuhi syarat dan meminta Bihyung membuka saluran. Saat itu juga, sebuah pesan terdengar, skenario tersembunyi telah tiba. Skenario tersebut adalah pembunuh komandan dengan kesulitan A+. Kondisi penyelesaiannya adalah membunuh ichthyosaur komandan laut dan selamat dari perutnya. Dokja menjelaskan bahwa skenario tersembunyi muncul secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Ia meyakinkan Bihyung, jika ia menyelesaikan skenario ini, ia membuktikan kemampuannya untuk kontrak. Bihyung ragu karena kesulitan A+, tetapi akhirnya setuju untuk menerima kontrak jika Dokja berhasil. Dokja menghentikan Bihyung. Ia meminta Bihyung memperbaiki kesalahan sistem, jendela atributnya tidak terbuka. Bihyung menggunakan interferensi sistem. Seketika, percikan muncul, dan terungkap bahwa keterampilan eksklusif Dokja, dinding keempat, memblokir tidak hanya keterampilan inkarnasi, tetapi juga gangguan Dokaebi. Dokja menyadari bahwa ia berada dalam kondisi sempurna untuk menjadi penipu. Dokja menghentikan upaya Bihyung yang sia-sia dan menuntut agar Bihyung membuka tas Dokaebi. Meskipun hanya inkarnasi bersponsor yang bisa menggunakannya, Dokja berargumen tidak ada aturan yang melarangnya. Bihyung akhirnya setuju, asalkan saluran dibuka untuk streaming. Tas Dokaebi, toko penukaran poin dunia ini pun terbuka. Dokja membutuhkan beberapa item untuk mengalahkan ichthyosaur. Ia mengabaikan iklan yang ditujukan pada konstelasi dan mencari item yang dibutuhkan. Dokja berhasil menggunakan fungsi pencarian untuk menemukan item seperti Ancient Dragon's Heart yang sudah terjual habis dan White Pure Star Energy. Akhirnya, Dokja membeli Mucus of the Hammer Seahorse dan Stonehawk's Pointed Thorn. Dokja tahu, kombinasi ini adalah yang terbaik untuk menyerang ichthyosaur. Bihyung menerima pembayaran. Dokja segera bekerja. Ia melepas atasannya, mengikatkan duri-duri itu di celah, dan kantong-kantong mucus di pinggangnya. Dokja berlatih mengendalikan duri. Setelah 1 jam, Dokja menusukkan duri ke dinding ichthyosaur, tetapi memantul. Cairan pencernaan yang sangat menjijikkan mulai mengalir. Proses pencernaan telah dimulai. Dokja memanjat dinding perut, mengambil 1 kantong mucus dari kuda laut Palu, dan mengoleskannya ke duri. Mucus itu melindungi duri dari cairan pencernaan. Ia mengayunkan duri itu ke tempat keluarnya cairan pencernaan. Cairan melarutkan kulit di lengan bawahnya, tetapi dinding keempat mengurangi sebagian rasa sakit. Duri itu menyumbat titik keluarnya. Dokja mengulangi proses ini untuk 3 titik keluarnya. Ia mengoleskan sisa mucus di kulit dan meminum sisanya. Rasa amisnya menjijikkan, tetapi itu lebih baik daripada mati. 5 menit kemudian, seluruh perut bergetar. Ichthyosaur mengeluarkan teriakan kesakitan. Duri babi batu mulai berkembang, merespons cairan tubuh spesies laut, dan mengakar di tubuh ichthyosaur. Dokja menggenggam duri itu erat-erat. Dari sekarang, ini adalah pertarungan mental, entah ia atau makhluk ini yang mati. Waktu berlalu, Dokja terus meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan. Ia merasakan suhu dinding lambung mulai menurun. Ketika lapar, ia menjulurkan lidahnya ke duri. Cairan kental itu mengandung kekuatan hidup yang diserap dari ichthyosaur. Dengan menyerap konsentrat ini, staminanya sedikit meningkat. Dokja menyadari ia hanyalah pembaca biasa, bukan protagonis. Ia tertidur dan terbangun berulang kali. Akhirnya, proses pencernaan berhenti. Kehangatan mendingin, dan lapisan lambung mengeras. Dia mati. Bihyung muncul, terkesan dengan penggunaan duri babi batu. Konstelasi mengagumi pengetahuannya.
Dokja menghentikan omong kosong Bihyung dan menuntut hadiahnya. Dokja menerima 9.000 koin ditambah 1.000 koin hadiah pencapaian karena menjadi yang pertama memburu spesies grade ke-7. Total pendapatannya melebihi target. Bihyung kemudian kembali dengan nada ramah setelah konstelasi disibukkan dengan iklan. Dokja, yang menyadari ia berhasil, dipenuhi perasaan puas. Ia merasa aneh. Novel yang tidak berguna selama 28 tahun kini menjadikannya luar biasa. Dokja meminta Bihyung membuka tas Dokaebi lagi, bukan untuk membeli, melainkan menjual. Dokja memecahkan dinding, menemukan inti ichthyosaur yang bersinar biru. Ia akan menjual inti itu ini di lelang Dokaebi dengan sistem barter, bukan koin. Item yang ditukarkan harus broken faith. Bihyung kemudian kembali membicarakan tentang kontrak eksklusif dengannya. Kontrak menyatakan Dokja akan menandatangani kontrak eksklusif dengan Bihyung sampai skenario selesai atau kematiannya. Dokja juga tidak akan pernah memilih sponsor, dan hanya boleh aktif di saluran Bihyung. Dokja fokus pada bagian paling penting, rasio pembayaran. Bihyung menawarkan rasio penyelesaian standar industri 5:5, namun Dokja menolak dengan tegas. Ia adalah inkarnasi tanpa sponsor. Konstelasi harusnya akan membayar biaya besar kepada Dokaebi saat menyumbang. Dokja menuntut rasio 10:0, Bihyung hanya akan mendapatkan komisi. Meskipun Bihyung mengancam, ia tahu keberadaan Dokja adalah kesempatan terakhirnya. Akhirnya, Bihyung menyerah. Dokja kemudian menuntut uang muka terpisah sebesar 5.000 koin. Kontrak siaran selesai. Dokja menerima uang muka 5.000 koin. Iklan berakhir, dan konstelasi kembali. Dokja menepuk bahu Bihyung dan mengajak keluar dari perut ichthyosaur. Inilah awal dari permainan yang sebenarnya. Setelah kesepakatan kontrak eksklusif yang revolusioner dengan Bihyung diselesaikan, Dokja akhirnya mendapatkan momentum yang ia butuhkan. Uang muka sebesar 5.000 koin kini berada di tangannya, dan ia bersiap untuk menghadapi skenario tersembunyi. 4 hari telah berlalu. Meskipun Bihyung telah menghilang untuk menjalankan tugasnya, Dokja menghabiskan sebagian koinnya untuk membeli Vital Force guna memulihkan kelelahan dan luka, memastikan ia tidak pingsan dalam kegelapan yang hangat itu. Dokja terbangun dari tidurnya, menyadari bahwa ia baru saja menyelesaikan pertarungan mental melawan maut. Ia memasukkan kekuatan ke tangan yang memegang duri, memastikan realitas dunia baru ini. Di permukaan, hujan meteor mulai menghujani langit berbintang. Pemandangan yang indah itu justru menjadi pertanda dimulainya skenario utama ketiga. Di jembatan Dongho, Yu Jonghyuk telah menunggu. Ia memandang sungai Han yang suram. Sudah 3 hari sejak Dokja memasuki air. Jonghyuk menyimpulkan, terlalu berlebihan untuk berharap Dokja berhasil mengalahkan Ichthyosaurus. Ia kecewa, menganggap Dokja hanyalah nabi yang tidak istimewa, dan bersiap untuk pergi sendirian seperti yang selalu ia lakukan. Namun, Dokja telah berhasil. Ia mengayunkan durinya ke dinding perut Ichthyosaurus yang kini telah kehilangan elastisitasnya. Dengan suara runtuhan, ia terjun ke sungai Han dan berenang menuju daratan menggunakan mayat Ichthyosaurus sebagai alat apung. Dokja menyadari bahaya segera datang setelah konstelasi menunjukkan kegugupan mereka. Ia tahu bahaya-bahaya ini. Dokja telah memasuki wilayah skenario utama kedua, di mana kabut beracun membuat kulitnya menghitam. Di kejauhan, badak beracun besar tingkat 7 sedang bertarung dengan monster lain. Dokja dengan cepat menggunakan paru-paru monyet lain, barang yang telah ia beli untuk memberinya waktu 20 menit bernapas di tengah kabut. Tujuannya adalah stasiun Gumho, yang merupakan stasiun bawah tanah terdekat. Dalam gerakan cepatnya, Dokja mengamankan persediaan. Ia mengambil pakaian dari mayat karena pakaiannya sudah meleleh. Kemudian, ia menyapu makanan secara acak dari toserba. Makanan akan menjadi barang berharga di bawah tanah. Tiba-tiba, ia menemukan seorang wanita muda tergeletak di sudut meminta bantuan. Meskipun keracunan mulai menyebar ke tubuhnya, masker yang dikenakannya memperlambat efek buruknya. Dokja mengangkat wanita itu dan berlari sekuat tenaga menuju stasiun Gumho. Pintu keluar stasiun terkunci. Untungnya, wanita yang dibawanya membantu menunjukkan jalan lain. Dokja menggunakan durinya sebagai pengungkit untuk membuka paksa pintu yang biasa digunakan. Namun pria-pria di dalamnya berteriak dan menolak kedatangan mereka karena stasiun sudah penuh. Dengan menggunakan kekuatan yang besar, Dokja berhasil mengangkat penutup dan memasuki stasiun dengan aman, kemudian meletakkan gadis itu dan memberikan sisa paru-paru monyet kepadanya untuk menetral racun. Tiba-tiba, sekelompok pria bersenjatakan pipa metal mendekat. Pria-pria itu menemukan wanita di samping Dokja, yang merupakan anggota kelompok terpinggirkan serta tas yang berisi makanan. Mereka menuntut Dokja menyerahkan wanita dan makanan itu. Konstelasi, termasuk Prisoner of the Golden Headband dan Demon Light Judge of Fire, marah terhadap ketidakadilan dan kemunculan para pengganggu ini. Sebuah pesan sistem muncul, skenario hadiah, hapus gangguan. Dokja,
Menyadari bahwa ia berada di tengah siaran dewa, ia pun bangkit memegang durinya. Ia teringat mengapa begitu banyak penjahat yang dapat diprediksi akan muncul dalam cerita pasca-apokaliptik. Imajinasi manusia itu klise, tetapi manusia yang sebenarnya jauh lebih klise daripada imajinasi. Para pria itu menyerang. Dokja yang kini memiliki statistik tubuh keseluruhan mencapai 33 jauh melampaui level mereka. Dengan cepat Dokja menusuk paha mereka secara berurutan dengan durinya, membuat mereka berlutut dan berteriak. Ia tidak membunuh, karena syaratnya adalah hanya menyingkirkan gangguan. Pemimpin kelompok, Bang Chaolsu, maju. Dokja mengaktifkan daftar karakter. Bang Chaolsu memiliki sponsor Monarch of the Small Fries, dan keahliannya, Bluff, diblokir oleh Fourth Wall milik Dokja. Dokja menyadari Chaolsu hanyalah bocah biasa yang beruntung mendapatkan sponsor, dan Monarch of the Small Fries adalah masokis yang menikmati inkarnasinya dihancurkan. Dokja memanfaatkan sisa waktu skenario. Ia memukul Bang Chaolsu hingga beberapa giginya terbang. Dokja menusuk lengan Chaolsu ke dinding dengan duri, lalu melancarkan serangan tanpa pandang bulu ke area yang paling menyakitkan, tanpa membuatnya pingsan. Konstelasi Monarch of the Small Fries justru senang dan meminta perpanjangan waktu. Dokja bertanya mengapa Chaolsu melakukan hal kejam seperti itu. Chaolsu hanya membalas dengan tatapan putus asa. Dokja menyadari, orang ini telah putus asa jauh sebelum dunia hancur, sama seperti dirinya. Dokja memberikan tendangan kuat ke leher Chaolsu, membuatnya pingsan. Skenario hadiah selesai, dan Dokja mendapatkan 300 koin. Dokja membawa wanita itu dan tas-tas belanjaan masuk lebih dalam ke stasiun. Stasiun Gumho kini menjadi basis dengan orang-orang yang bergerak tertib. Dokja bertemu kembali dengan Yu Sangah, Lee Gilyung, dan Lee Hyun Sung. Yu Sangah tampak sangat bahagia melihatnya selamat. Lee Hyun Sung, yang telah melindungi keduanya, meminta maaf karena meninggalkan Dokja. Hyun Sung menyebutkan bahwa Yu Jong Hyuk yang meyakinkan mereka kemungkinan Dokja masih bertahan hidup. Dokja menyimpulkan, Jong Hyuk telah meninggalkan stasiun sehari sebelumnya, sesuai dengan karakternya yang terburu-buru. Saat mereka berbicara, sekelompok pria tiba-tiba menyerbu. Dokja melihat Han Myung-oh di tengah mereka, berteriak liar, menuduh Dokja sebagai orang jahat. Pria-pria itu menyingkir, dan seorang pria ramping muncul, Chon In-ho. Dokja menyadari In-ho adalah pemimpin sejati kelompok Choldu. In-ho, dengan senyum ramah, justru menyambut Dokja sebagai pahlawan yang menyelamatkan anggotanya. Dokja menyadari, bahaya yang sebenarnya di dunia yang hancur bukanlah orang-orang seperti Bang Chaolsu, melainkan orang-orang yang menggunakan keputusasaan orang lain sebagai pupuk kekuasaan, seperti Chon In-ho. Chon In-ho tertawa, menjabat tangan Dokja, tidak menyadari bahwa Dokja telah menentukan masa depannya. Selama setengah hari, Dokja berfokus memahami situasi stasiun Gumho. Ada 86 orang yang selamat. Stasiun terbagi dua kubu, kelompok arus utama dipimpin oleh Chon In-ho, dan kelompok terpinggirkan. Kelompok arus utama mengontrol distribusi makanan, yang kini hampir habis. Lee Hyun Sung memberitahu Dokja bahwa orang-orang yang pergi mencari makanan hanya dari kelompok terpinggirkan yang tidak kembali. Lee Hyun Sung tidak menerima tawaran Chon In-ho untuk bergabung, karena ia merasa ada yang tidak beres. Wanita yang diselamatkan Dokja, Jung Hyun, kini telah sadar. Hyun menolak tawaran Dokja untuk mendapatkan makanan gratis. Ia menyatakan bahwa makanan harus dibayar dengan koin, karena Dokja memperolehnya dengan mempertaruhkan nyawa. Yu Sangah dan Lee Hyun Sung, yang terkejut, segera mengikuti. Dokja tahu, ia tidak melakukan ini untuk koin, tetapi agar orang-orang menyadari pilihan ini benar. Chon In-ho kembali dan menawarkan posisi tinggi di kelompoknya. Dokja akan menjadi pembunuh bayaran yang menggantikan Yu Jong Hyuk yang telah pergi tadi malam untuk mencari makanan dan berburu. Dokja menolak, ia tidak bisa bertanggung jawab atas siapapun, dan cara Chon In-ho menjalankan kelompok tidak cocok dengannya. Chon In-ho kemudian memanggil anggota kelompok terpinggirkan, yang langsung menyerbu Dokja, menuduhnya memonopoli makanan. Chon In-ho tersenyum, menyuruh Dokja pilih, menjadi pahlawan yang terjebak dalam permainannya, atau menjadi penjahat yang diisolasi. Chon In-ho mencoba mendahului, mengumumkan bahwa Dokja telah memutuskan bekerja sama dan menyerahkan makanan untuk dibagikan secara adil. Dokja menghentikannya, tentu saja aku akan membagikan makanan. Namun, itu bukan gratis. Dokja tidak akan bertanggung jawab atas semua orang. Ia menolak memberikan makanan kepada kelompok Chon In-ho, karena ia tidak mempercayai mereka. Ia akan menjual makanan itu dengan harga yang adil, dan hanya menerima koin. Keputusan Dokja membuat banyak warga kecewa dan berpaling. Malam tiba, Dokja berjaga, mengetahui bahwa orang-orang mulai bergerak, termasuk kelompok arus utama, yang membeli lebih dari setengah persediaannya dengan koin.
Dokja mendapatkan 1.450 koin dalam semalam. Ia menjelaskan kepada Yung Hyun bahwa niatnya adalah agar orang-orang bergerak secara sukarela, dan kini ia telah mendapatkan koin yang ia butuhkan. Keesokan harinya, Chon In-ho mengumumkan pembatasan jatah makanan menjadi 3 biskuit per orang. Ia kemudian menggunakan Dokja sebagai alat untuk membenarkan bahwa jika orang ingin makanan, mereka harus membuktikan nilai mereka. Ia mengaktifkan keterampilan insight. Chon In-ho berhasil membalikan permusuhan kembali ke Dokja. Harga makanan Chon In-ho melonjak menjadi 200 koin per potong. Dokja menyadari bahwa Yung Hyun, yang kini diketahui memiliki atribut Crouching Figure dan Demon Slayer dengan potensi super evolusi, sedang marah melihat ketidakadilan, khususnya terhadap wanita-wanita muda yang terpaksa menukar apapun dengan makanan. Dokja menghentikannya, menjelaskan bahwa kunci masalahnya adalah makanan. Mereka harus menghilangkan penyebabnya. Tiba-tiba, udara terbelah. Sosok Dokkaebi dengan bulu hitam muncul, menggantikan Bi-hyung yang sedang menjalani tindakan disiplin. Dokkaebi yang pemalu ini, yang sebenarnya lebih kejam dari Dokkaebi manapun, menggerakkan tangannya. Skenario penalti telah ditambahkan. Mulai sekarang, penimbunan makanan dibatasi. Semua makanan yang ditimbun, baik dari kelompok arus utama maupun terpinggirkan, menghilang. Klausul biaya bertahan hidup telah ditambahkan. Mulai sekarang, 100 koin akan dipotong setiap malam untuk biaya bertahan hidup. Jika mereka tidak bisa membayar, mereka akan mati. Dokja tertawa saat membaca pesan itu. Ya, sekarang seperti Ways of Survival. Dokja, yang telah memperkirakan Dokkaebi akan mengganggu manusia, segera memanggil kelompoknya. Sementara itu, Chon In-ho dengan cepat memanfaatkan kekacauan, mengumumkan bahwa lebih banyak pengintai dari kelompok terpinggirkan dibutuhkan, dan hanya yang berpartisipasi yang akan mendapat distribusi. Dokja tahu, situasi telah tercipta. Ia menyatakan kepada kelompoknya bahwa mereka harus mendapatkan makanan, tetapi bukan dengan pergi ke atas tanah yang berbahaya. Sebaliknya, mereka akan berburu monster. Chon In-ho mengira Dokja hanya akan menyibukkan diri sendiri, tetapi ia tidak sepenuhnya mempercayainya, sehingga ia memaksa Han Myung-ho untuk bergabung dengan kelompok Dokja. Dokja menerima Han Myung-ho tanpa penolakan, dan kini kelompok mereka bertambah satu. Yung Hyun juga ikut serta, meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Begitu mereka memasuki terowongan menuju stasiun Yaksu, sub-skenario akuisisi makanan pun muncul, menuntut mereka berburu monster dan memasaknya sendiri. Lee Gil-yung lantas menunjukkan atribut langkahnya, pengumpul serangga, yang memungkinkannya mengamankan jalur beberapa langkah ke depan dengan bantuan kecoa. Dokja menggarisbawahi bahwa dunia telah berubah. Baik wanita maupun anak-anak tidak lagi lemah. Mereka melangkah ke dalam kegelapan, di mana udara lembab dan mayat berserakan. Mayat-mayat monster itu adalah tikus tanah, monster bawah tanah yang ganas. Dokja menyimpulkan bahwa monster-monster itu telah dikalahkan oleh Yu Jong-hyuk, yang telah bergerak maju sendirian. Untuk mempersiapkan diri, Dokja mengajarkan yang lain cara membuat senjata dasar dari tulang belakang tikus tanah, mulai dari pedang untuk Yung Hyun, hingga tombak untuk yang lainnya. Mereka semua menerima koin sponsor setelah berhasil mendapatkan senjata sendiri. Dokja menyarankan mereka menginvestasikan koin untuk meningkatkan statistik tubuh demi kelangsungan hidup. Saat tikus tanah menyerang, pertarungan dimulai. Lee Hyun-sung menunjukkan ketenangan yang luar biasa di tengah monster, sementara Yung Hyun dengan pedang tulangnya menunjukkan kekuatan yang besar, meskipun daya tahannya rendah. Yu Sangah dan Lee Gil-yung juga berhasil membantu. Namun, Han Myung-ho adalah satu-satunya yang bersembunyi. Setelah kemenangan pertama yang sukses, Dokja menolak menjawab pertanyaan Lee Hyun-sung tentang pengetahuannya terhadap situasi. Tiba-tiba, tikus tanah terakhir yang tersembunyi menyeret Han Myung-ho ke dalam lubang yang memiliki sentuhan energi gelap, dan Yu Sangah terseret bersamanya. Dokja membiarkan keduanya pergi. Dengan smartphone-nya, ia membaca kembali detail novel dan mengonfirmasi bahwa lubang itu adalah pintu masuk ke tepi kegelapan, habitat tikus tanah dan lokasi harta karun. Ia memutuskan untuk masuk hanya bersama Lee Gil-yung, meninggalkan Lee Hyun-sung dan Yung Hyun yang kelelahan di perbatasan. Dalam kegelapan, Lee Gil-yung mengungkapkan bahwa ia melihat Dokja sengaja membiarkan mereka pergi. Dokja mengakui bahwa tujuannya adalah barang-barang. Kebiasaan tikus tanah adalah menyimpan tangkapan di tempat yang sama dengan harta karun mereka. Ia memperkirakan mereka akan membawa Han Myung-ho, tetapi tidak menyangka Yu Sangah akan terseret. Lee Gil-yung, dengan tangan menggenggam jari Dokja, menyatakan bahwa ia percaya pada Dokja. Gil-yung kemudian bertanya apakah di akhir skenario akan ada semacam permohonan atau hadiah. Dokja membenarkan bahwa hal itu ada. Sesuai dengan prediksinya, mereka akhirnya tiba di tempat harta karun tikus tanah. Dokja tahu, harta karun selalu mengandung jebakan. Bayangan tikus tanah berkumpul, membawa Han Myung-ho dan Yu Sangah yang terikat. Dalam omong kosongnya yang panik,
Han Myung-oh menyalahkan Yu Sang-ah atas situasi ini dan mengakui bahwa ia telah mencuri sepeda Yu Sang-ah. Itulah alasan mengapa Yu Sang-ah berada di kereta. Tiba-tiba, muncul sosok gelap bertentakel, penjaga kegelapan. Spesies iblis tipe 7, yang merupakan penjaga akar gelap. Skenario sampingan bunuh penjaga pun dimulai. Dokja membebaskan mereka. Yu Sang-ah menggunakan keahlian penerjemah, menyadari monster itu meminta mereka menjadi ibu tempat spesies iblis mengandung anak mereka. Dokja memanggil Dokai Bibiryu dan menuntut item yang ditukarkan untuk inti ichthyosaur, Broken Faith. Dokja kemudian mengaktifkan keterampilan yang dibelinya, energi bintang putih murni, yang menyuntikkan ether biru ke dalam bilah patah. Dokja tidak bertarung sebagai pendekar pedang, melainkan sebagai pembaca. Menggunakan ingatannya tentang novel, ia memprediksi dan memotong tentakel monster itu, mempraktikkan apa yang telah ia baca. Yu Sang-ah yang ketakutan membenarkan bahwa monster itu bertanya, "Bagaimana kau tahu semua kelemahanku?" Dokja menjawab dengan santai bahwa ia sering membaca buku. Dokja mengaktifkan bookmark dengan keterampilan pelatihan senjata, mengerahkan semua kekuatannya dalam satu serangan cepat. Penjaga kegelapan tumbang dengan tentakel rusak. Dokja menolak membunuhnya, mengklaim ia memiliki ideologi non-pembunuhan. Namun, Han Myung-oh mengambil pisau yang tergeletak dan menusuk jantung monster itu. Demon tingkat 7 penjaga gelap telah dibunuh. Kau telah mendapatkan 8.000 koin. Kontribusi akhir, Kim Dokja, Han Myung-oh. Han Myung-oh, yang diliputi kebahagiaan sesaat karena mendapatkan koin besar, seketika membeku. Raja Demon Asmodeus telah menyadari keberadaan pembunuhnya dan menjatuhkan kutukan mengerikan kepada Han Myung-oh, yang memberikan serangan terakhir. Dokja tersenyum licik. Ia memang sengaja tidak membunuh monster itu untuk menghindari kutukan ini. Mereka mencari harta karun itu. Hanya item kelas D yang ditemukan, seperti gelang pemulihan tenaga magis dan perisai besi tua. Dokja menyimpulkan bahwa tempat itu sudah dirampok oleh Yu Jong-hyuk. Namun, hal utama masih tersisa, kompor tenaga magis di dalam kotak hitam. Dokja menggunakannya untuk memanggang kaki tikus tanah. Bau lezat menyebar, dan Dokja menyadari, siaran makan adalah yang terbaik. Semua konstelasi bersatu di depan makanan. Yu Sang-ah, yang merasa menyedihkan karena tidak membantu, dihibur oleh Dokja yang mengatakan bahwa kemampuan bahasanya berguna untuk memahami spesies demon. Dokja kemudian beranjak ke kotak hitam yang berisi kompor tenaga magis. Dokja tahu, kotak ini adalah harta karun sebenarnya. Yu Jong-hyuk baru mengetahuinya setelah regresi ke-6. Yu Sang-ah, yang dapat membaca karakter yang tidak dikenal, menerjemahkannya, kotak hitam acak. Dokja memasukkan inti demon tingkat 7 yang didapat dari monster itu, dan Broken Faith yang sudah habis datahannya, ke dalam kotak. Ia yakin, item top akan keluar tanpa syarat. Sesaat kemudian, cahaya yang menyilaukan meledak dari kotak yang tertutup.